Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kajian kita pada malam hari ini penutupan ya, karena Ramadan libur ya. Judulnya Muslim Militan. Ini kok medeni ini judulnya. Ya enggak sebetulnya. Jadi kita ini karena mendapatkan korban stigma dari orang-orang yang memusuhi Islam, sehingga ada terminologi yang maknanya baik tapi diberi stigma negatif. Misalnya radikal, itu baik apa buruk radikal itu? Dari kata radik itu maknanya fundamental, sesuatu yang mendasar. Jadi kalau kita belajar Islam itu yang mendasar, yang fundamental, itu baik. Tapi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini menjadi stigma yang negatif, termasuk militan ya. Militan itu bagus, malah harus. Walaupun ada memang W. Johnson namanya, menulis buku Islam Militan. Itu kata Ustadz Budi Asari sempat 30 tahun tidak boleh beredar. Karena orang kalau baca buku ini akan muncul militansi, akan muncul fundamentalisme. Jadi pemahaman Islam yang mengakar, nanti muncul kalimat jihad. Nah, jihad itu juga diberikan stigma negatif. Padahal jihad itu baik. Jihad itu apa maknanya? Kalau dalam konteks aman seperti sekarang, maka jihad itu bersungguh-sungguh. Tapi kalau dalam konteks ada konflik, maka jihad itu bermakna perang. Dua istilah itu baik. Ketika damai juga bersungguh-sungguh baik. Ketika ada konflik, ada agresi orang kafir, kemudian kita melawan, kemudian timbul perang, itu juga baik. Tapi oleh musuh-musuh Islam itu dibuat stigma negatif. Ya, sekarang itu para jamaah sekalian, sampai ada kebenaran baru, kata Dahlan Iskan itu. Waktu ceramah wisuda di pesantren Az-Zaitun, dia mengungkapkan tesis baru. Ada kebenaran baru sama sekali yang beda dengan kebenaran yang lama. Kebenaran yang lama itu adalah kebenaran berdasarkan fakta. Nanti kebenaran itu ditinggalkan kalau berdasarkan fakta. Ada kebenaran yang baru sama sekali, itu berdasarkan persepsi. Sehingga nanti siapa yang mampu membuat persepsi baru, yaitulah kebenaran. Ya, hari ini kita ini digiring untuk
mengacu kepada kebenaran-kebenaran semu, bukan kebenaran pada yang hakiki. Ya nanti apa kalau di media sosial itu yang mempunyai kekuatan untuk menguasai media sosial, yaitu yang mempunyai atau memegang kebenaran. Nah ini, tapi itu tidak benar juga. Jangan yakin pada dahlan iskan juga. Baik, kita bicara tentang muslim militan. Kayak kok beratnya nih. Kena muslim militan. Suwen dan kabeh. Iya. Loh, jangan ini Mas. Nah, saya mulai dari ada istilah sautul haroka atau bingkai kehidupan. Ini simbol militansi dalam Islam. Ini dulu ada lagunya ketika saya masih muda. Itu ada satu komunitas namanya Tarbiyah. Itu cikal bakal Partai Keadilan, kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Itu banyak dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir. Itu sejarahnya. Kemudian cara untuk membangun militansi kelompoknya ini kadang-kadang dibuat narasi-narasi lagu-lagu. Termasuk hari ini saya suka sekali lagu-lagu Palestina. Itu kan lagu-lagu memberikan semangat juang untuk melawan Zionis. Nah itu simbol-simbol militansi sebetulnya. Saya bacakan dan saya terjemahkan. Allahu ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah asma amanina. Cuma saya nggak pandai menyanyi, jadi nggak saya nyanyikan. Nanti ada yang membid'ahkan juga nggak enak. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan kami. Ini kan militan. Jihad adalah jalan hidup kami. Mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kami. Begitu tak Pak cita-cita sampai? Khawatir enggak saya? Insya Allah ya. Jadi cita-cita terbesar kami adalah mati syahid, mati di jalan Allah. Ada kalimat Nabi yang bagus sekali. Jadi kalau kita itu bercita-cita mati syahid, maka kita dihukumi mati syahid walaupun kita mati di atas ranjang. Maka cita-cita itu jadi penting. Ya Allah, jadikan kami nanti akhir hayat kami syahid walaupun wafat di atas ranjang. Allah mencatat sebagai mati syahid karena kita punya cita-cita untuk mati syahid. Baik. Militan itu apa? Kalau kita lihat kamus itu muncul 3 makna ini. Militan itu ada yang menerjemahkan bersemangat tinggi. Semangatnya luar biasa. Kalau sampai ngaji semangat, tadi jam 5 sudah banyak yang berdatangan. Saya tidur di mobil karena kondisi saya kurang fit. Jam 5 persis saya nyampe depan. Sudah banyak yang datang. Saya lihat satu persatu siapa yang datang. Ada lagi saya lihat lagi. Jadi nggak jadi tidur akhirnya. Nah itu semangatnya tinggi, luar biasa. Saya pernah punya pengajian yang luar biasa di Trosobo. Sak Sidoarjo belum ada pengajian ahad pagi. Baru ada di Masjid Al-Hidayah Trosobo. Saya punya database-nya 500 orang. Hanya mendapatkan kopi, cap gelatik, dan teh sing bening.
Karena saking saya punya database dari selatan itu Kerembung Porong Tulangan, ngaji kali daya. Kerembung itu ada namanya Pak Sohib. Itu militan berarti sampai-sampai ngaji terus. Dari utara sampai Gresik, Lebani Suko, Lebani Waras, nyebrang sungai. Saya punya data. Dari timur sampai Walu, Nokromo, ada yang kampus Untak sana. Gimana itu kampus Untak? Semolowaru, ngaji ke terus. Dari barat sampai Mojokerto. Kemudian gedung dakwah Mojokerto ikut-ikut membuat pengajian Ahad pagi. Bahkan ada ulama di Pondok Muhammadiyah di Habis Jombang itu Kertosono, ada pondok. Dia kalau liburan menyarankan, kamu kalau libur ngaji di Trosobo, itu ada pengajian baik. Yang isi 4 orang, Profesor Rumrawi Ahad pertama, Ustadz Hasimanan waktu itu pakar hadis pertama di kalangan Muhammadiyah, juga pengurus wilayah. Orang keduanya setelah Pak Rahim Nur, itu hadisnya. Kemudian ada namanya Pak Imam Suyoso dari Surabaya, termasuk yang ikut mengawali mendirikan Masjid Al-Falah, kemudian menjadi panitia penyelenggaraan sholat Id di Taman Bungkul, itu beliau yang mengawali, namanya Ustadz Imam Suyoso. Kemudian yang keempat belakangan Ustadz Abdul Ghani almarhum waktu itu. Yang ngurus itu saya masih mahasiswa. IAIN itu yang sampai 500 orang. Lama-lama sepanjang bikin di mana-mana bikin akad pagi. Tapi bahwa awal kajian akad pagi itu di situ. Lah kenapa kok sampai jauh-jauh hadir, sampai Porong, sampai Kerembung, dan itu para dai juga yang hadir. Mereka punya militansi. Saya tanya Pak Sohib, sampai berangkat jam berapa Pak? Padahal jam 6 mulai, sangat disiplin. Saya ini habis sholat subuh langsung nyetar sepeda rem lewat Prambon Krian Trosobo, persis jam 6 sampai di sini, Pak Wajib. Itu luar biasa. Jadi ada militansi dalam konteks menuntut ilmu itu juga penting. Nah, yang kedua penuh gairah. Jangan diterjemahkan yang negatif ya, nanti gairah macam-macamnya. Yang ketiga berhaluan keras. Memang keras dalam arti tidak bisa diajak kompromi untuk berpihak kepada hak dan batil. Dia keras dalam menentukan itu. Orang yang keras dalam hal ini itu baik daripada lunak. Pertama kenceng, tidak. Begitu diamplopi, tidak. Diam lagi, tidak. Iya terakhir. Nah, itu tidak keras. Jadi memegang prinsipnya. Contoh misalnya, untuk membina suatu organisasi diperlukan orang-orang yang militan dan penuh pengabdian. Jadi militan ini sekali lagi positif. Nah, kalau saya kutip ayat 1 kemudian hadis 1, maka terminologi militan itu bisa ketemu di kalimat fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena hidup itu competition para jamaah sekalian. Hidup ini kompetisi, berlomba-lomba. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Atau ekstrimnya ada yang menang, ada yang kalah. Siapa yang menang itu mereka yang punya militansi. Siapa yang kalah? Mereka yang mungkin tidak punya militansi,
tidak punya gairah yang luar biasa, tidak punya kekerasan dalam perjuangannya, keras dalam arti jihad tentunya. Nah ini kalau dalam konteks Quran. Kalau dalam konteks hadis, ini militan itu digambarkan seperti ini. Ini saya lupa riwayatnya, insya Allah Imam Muslim. Saya lupa mengutip hadis riwayat Rasulullah bersabda, kalau dari awalnya an Sauban qala, dari sahabat Sauban dia berkata. Sauban ini kalau kita studi perawinya, Sauban ini tidak pernah lepas dari Nabi. Karena kalau dia tidak melihat wajah Nabi, badannya itu panas dingin, sehingga dia selalu ketemu Nabi. Kemudian suatu kali dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini kalau tidak ketemu, tidak melihat wajah panjenengan, badan saya ini panas dingin. Saya takut sekali ya Rasulullah, kelak nanti di akhirat pasti engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi, tetapi saya tidak mungkin bisa melihat wajahmu lagi. Kemudian Rasulullah menggaransi hanya kepada Sauban. Kata Nabi, engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Maksudnya engkau akan bersama denganku karena engkau mencintainya. Nah itu Sauban. Ada kelas sahabat yang bersama Nabi di surga karena saking cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, tidak henti-hentinya sekelompok dari umatku. Ta'ifah itu kelompok minoritas, bukan mayoritas. Berarti ini sedikit. Tidak henti-hentinya kelompok yang jumlahnya sedikit dari umatku, zahirina alal haq, yang selalu menegakkan kebenaran. Ini militan maksudnya, yang istiqomah selalu menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum, mereka tidak takut orang-orang yang merendahkannya. Lewat sudah, penghalang-penghalang lewat sudah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya keputusan Allah atau kiamat. Nah ini hadis ini judulnya adalah orang-orang yang punya konsistensi terus menerus memperjuangkan agama Allah, tidak takut kepada siapapun. Nah ini militan. Jadi hujan ya berangkat, panas ya berangkat. Punya duit ya berangkat, nggak punya duit berangkat. Lapar berangkat, kenyang berangkat. Tidak ada sesuatu yang menghalangi konsistensi perjuangan yang dilakukan. Itu militan. Dan para sahabat itu mayoritas militan. Kita saja mungkin tidak mayoritas militan. Kata budal ngaji ndelok ndukut, ketoke mendung. Paling gak teko sate. Malah ada yang konyol, saya sangat tidak suka. Ini takmir yang konyol menurut saya. Ustadz kayaknya hujan gimana kalau libur? Loh saya sudah siap berangkat ini Pak. Libur saja Ustadz. Biasanya kalau hujan yang datang hanya sedikit. Yaitu yang militan menurut saya. Yang sedikit itu. Gak malah diliburkan. Ini bukan takmir sini, di Rusia maksudnya. Wong ustadz semangat, wong malah ngendor. Saya ini mulai
4 hari yang lalu sakit. Saya ini juga heran. Berangkat itu sakit saya, tapi nek ceramah sembuh. Nanti di mobil sakit lagi, saya juga heran. Makanya istri saya selalu mendampingi, tapi nggak bisa itu. Jadi kata dokter itu ada radang tenggorokan gitu ya. Jadi kalau dipakai bicara keras agak gimana begitu ya. Mestinya minumnya akan tambah kayak adem, tambah nemen radangnya. Ya, enggak serius ya. Ini salah terus takmir. Baik, enggak serius. Baik, saya lanjutkan. Contoh pribadi militan. Nah ini. Ya ini kita contoh sedikit-sedikit lah. Lihatlah pertama Sayyidina Abu Bakar yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj dalam waktu semalam ketika penduduk Makkah mencaci beliau, mencaci Nabi. Itu kan kisahnya begitu Mi'raj itu dikisahkan, itu bagi orang kafir tepat ini sasaran empuk ini. Maka yang dituju Abu Bakar. Abu Bakar, lihat temanmu, tambang ini. Masa dia bercerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, transit, take off ke Sidratul Muntaha, kurang dari 1 malam. Nek ini ya apa itu? Tapi maksud hati mau mempengaruhi Abu Bakar biar ikut mengatakan Nabi itu majnun. Tapi berbalik, kalau itu yang mengatakan Nabi, aku percaya. Berarti apa? Militansinya Abu Bakar itu ketika dia selalu membenarkan ucapan Nabi. Makanya kemudian sejak itu beliau mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq, Abu Bakar yang selalu membenarkan. Ya kalau hari ini kita bisa, karena ilmu pengetahuan teknologi. Waktu itu tidak ada pesawat yang super cepat. Bahkan dalam teori Einstein, kalau ada benda lari dengan kecepatan cahaya, itu akan lebur jadi energi. Pada Nabi ini jauh lebih cepat dengan kecepatan cahaya Mi'raj itu. Langit sab 7, para pakar menghitung kalau sampai langit sab 1 saja butuh waktu 11 miliar tahun. Belum langit sab 7. Dan Nabi tidak hancur. Nah, ini kan gak masuk akal. Maka kemudian ini jadi sasaran empuk untuk mempengaruhi Abu Bakar. Tapi lewat Abu Bakar punya militansi dalam keimanan. Lihatlah Sayyidina Umar yang kedua, yang menantang seluruh penduduk Makkah di balik bukit ketika ia akan pergi berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi itu kan berangkat duluan, para jamaah sekalian, dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian beberapa sahabat juga menyusul. Sayyidina Umar itu siang bolong berteriak di padang pasir, ini Umar ini mau menjemput Nabi hijrah ke Madinah. Siapa yang ingin kepalanya lepas dari lehernya, hadap Umar kalau berani. Wow, ini gak ono ngene pondok mutiara wong ini. Wong pondok mutiara kuru-kuru gak wani. Ini militan. Jadi menggertak tapi juga berani Sayyidina Umar itu. Dan semua tiarap, nggak ada yang berani menghadap Umar. Jadi komponen-komponen umat Islam itu di setiap zaman mestinya harus punya orang seperti Sayyidina Umar ini. Untuk menggertak RI 1 biar keder itu harus ada. Nah ini belum ada. Nah ini. Kemudian yang ketiga, lihatlah Sayyidina Utsman. Anak kecil disuruh diam malah nangis biar tekan.
Baik. Lihatlah yang ketiga, Sayyidina Utsman. Ini juga militan. Utsman ini jangan dikira tidak militan. Apa militannya? Dengan mudahnya infak 10.000 dinar. Ini infak sekali, berkali-kali, tapi ini satu kali infak, maksudnya 10.000 dinar, setara dengan 8,5 miliar untuk pasukan Usrah yang tengah membutuhkan bantuan. Jadi luar biasa kisah Sayyidina Utsman, termasuk kisah tentang sumur, kisah tentang hotel yang sampai sekarang masih buku tabungannya masih atas nama Utsman dan seterusnya. Lihatlah Ali dengan beraninya menggantikan posisi Rasulullah saat Quraisy hendak membunuhnya dengan mengepung rumah beliau. Semua ini militan, jadi tidak takut resiko apa-apa. Orang yang militan itu semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu militan. Pertama, kita bicara dulu ciri-ciri muslim militan. Sampai tahu Pak anak ini, anak Palestina ini setiap hari memang keluar ketika sehat melempar batu di depan tang-tang Zionis Israel. Tapi kena bom dia, kedua kakinya terputus. Apakah dia berhenti? Tidak. Dia pakai kursi roda karena kakinya sudah tidak bisa jalan cepat. Kemudian masih melempar batu. Ini militan ini. Nggak malah duduk bersimpuh merenungi nasibnya, kakinya yang terputus, tapi dia tetap berangkat ke medan tempur walaupun dengan batu. Jangan dilihat batunya, tapi dilihat militansinya, bahwa dia berjuang melawan Zionis. Ini yang menyebabkan Zionis akan hancur, ya orang-orang ini. Jangan salah. Pertama, ciri-ciri militan itu hatinya hidup. Hati manusia itu ada 3. Yang pertama, hati yang mati, hatinya orang kafir. Itu sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Enggak bisa diperbaiki. Yang kedua, hati yang sakit, hatinya orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah menambah penyakitnya. Itu orang munafik yang selalu ragu-ragu terhadap Islam, ragu-ragu terhadap Tuhan. Yang ketiga, hati orang beriman, yaitu hatinya hidup. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini hatinya hidup. Ketika disentuh dengan iman, muncul semangat jihad, semangat militansi. Itu berarti hidup. Maka untuk menghidupkan hati kita, salah satu ikhtiarnya adalah duduk di majelis taklim. Ini menghidupkan hati kita. Yang kedua, ciri-ciri militansi itu dia tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Al-Quran ini jadi ruh kedua. Ruh pertama, ruh kehidupan. Ruh kedua, Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintahkan. Dia selalu baca Al-Quran. Karena kalau Al-Quran ini sudah menjadi ruh kita, para jamaah sekalian, fadilahnya itu enggak tanggung-tanggung. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharina. 1. Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan sebab Al-Quran ini,
Allah merendahkan derajat seseorang dengan sebab Al-Quran ini. Siapa yang berpihak pada Quran diangkat. Yang kedua, lebih dahsyat lagi, side effect-nya Al-Quran jadi ruh kedua. Inna lillahi ahluna minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Qalu, sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ini ya Rasulullah? Qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Kata Nabi, mereka itu adalah ahli Quran, itu keluarganya Allah dan hamba pilihan Allah. Luar biasa. Maka di bulan suci Ramadan besok, jadikan kita ini tidak bisa lepas dari Al-Quran. Keluarga kita tidak bisa lepas dari Al-Quran. Rumah kita, rumah itu juga harus nawiru buyutikum biqiraatil Quran. Hias-hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Mulai ini. Yang ketiga, tawakal. Militan itu punya tingkat tawakal yang prima, yang sempurna tawakalnya. Tentunya setelah ikhtiar. Enggak ada. Jadi kalau di dalam kitab adab, saya ngajar kitab adab di Surabaya itu, ketika sampai bab tawakal, kita ini tidak boleh tawakal sebelum ikhtiar, nggak boleh. Tapi kita juga tidak boleh tawakal kepada ikhtiar saja. Kalau mau kerja keras ya kaya, titik. Itu tawakal pada ikhtiar. Peran Allah nggak ada di situ. Yang bagus adalah kita berikhtiar maksimal, kemudian kita serahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah ini. Jadi tawakal ini juga penting. Ketoknya gak penting, tapi ya penting sekali kalau kita sudah ikhtiar, serahkan kepada Allah, nanti biar takdir Allah yang bicara. Tapi juga tidak boleh tanpa ikhtiar langsung tawakal. Kok gak nyambut gawe, aku tawakal. Ya ngamplo. Nah itu ya. Jadi ikat dulu baru tawakal, kata Nabi. Lah godaan kita itu, ada orang yang tawakal pada ikhtiar tapi sukses. Itu buktinya hanya usaha, Pak, tapi sukses. Tidak pernah kenal kata tawakal. Itu istidrak. Itu digonggong sama Allah. Nanti kalau sudah jatuh, mengerikan. Makanya hati-hati merasa hebat dengan usahanya. Saya ini termasuk dikritik kakak saya. Kakak saya itu lebih sukses dari saya. Kalimatnya begini, la ya sima qadiron niku nyeluk emak orang kampung kan. Budal jam 3, kadang jam 10 bengi durung tutuk omah. Dak warono endi rupane. Kan gak enak ngomong ini. Ya hidup saya biasa, dia punya rumah 3, punya sawah, punya mobil, punya usaha. Jadi seakan-akan ada legitimasi ketika mengkritik adiknya ini. Padahal saya ini kasihan sama dia, sing hidupnya mengumpulkan harta itu. Orang itu kalau sudah cinta kepada harta sampai dia sakit dia ingin beli harta. Hati-hati juga itu. Jadi dia tuh ono wong dodol tanah kudu tuku. Lah aku biasa-biasa dikira gak duwe duit. Sakno lihat saya.
padahal gak dikasih apa-apa sebetulnya. Nah, Iqbal melihat dakwah rono ini gak ada rupanya gitu. Dia tidak tahu kebahagiaan saya ketika saya sedang berdakwah seperti ini. Nah, ukurannya itu dunia. Naudzubillah min dzalik. Nah, tawakal itu seperti ini. Oh, sudah Isya ya? Isya. Baik, 5 menit lagi ya. Jadi lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagai burung yang mendapatkan rezeki, sebagaimana burung yang mendapatkan rezeki. Tagdu khimason wa taruhu bitonan. Burung itu pagi dalam keadaan lapar, pagi pergi dalam keadaan lapar, sore pulang dalam keadaan kenyang. 4. Militan itu siap pergi ke medan jihad. Ini yang penting malah. Jadi orang militan itu nggak bisa ditawar. Kalau ada genderang ditapu, disuruh berangkat jihad, dia berangkat. Infiru khifafan wasiqalan. Berangkatlah kamu dalam keadaan ringan maupun berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah kamu dengan harta dan diri kamu di jalan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Termasuk yang ke gedung DPR kemarin yang disemprot dengan air itu infiru khifafan wasiqalan, itu namanya jihad politik. Nanti kalau ada yang mati di sana masuk surga itu. Yang berangkat itu loh, saya nggak berangkat, berarti yang nggak jihad. Baik, dikuatkan dengan ayat ini. Kalau ini sudah perang sudah. Wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, tetapi jangan kamu melampaui batas. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan merusak tempat ibadah, jangan merusak pohon. Itu wala ta'tadu. Ada aturan perang dalam Islam. Innallaha yuhibbul muqtad, innallaha la yuhibbul muqtadin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Terakhir ini, militan itu berani mati atau berani mati syahid, bukan takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatal maut, cinta dunia dan takut mati. Meyakini bahwa kematian itu sebuah keniscayaan, kapanpun mati. Persoalannya adalah kita nanti mati dalam kondisi syahid atau tidak. Nah, kalau bisa ya mati syahid. Nah, ini tekadnya, ini militan itu. Ini tidak ditemukan dalam riwayat. Ini sebetulnya asar. Asar itu bukan hadis satu digit di bawah hadis, namanya asar. Tapi kalimatnya menyentuh iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kalau nggak hidup mulia, ya mati, matinya syahid. Kalau nggak syahid, hidup mulia di dalam perjuangan. Ini mulia dalam ibadah, itu mulia. Nah, kita ini seperti ini loh Pak, sebetulnya. Yang kita tunggu itu ini.
Surat At-Taubah ayat 52. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdzal husnayaini. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari kedua kebaikan. Pertama, kemenangan. Jadi kedua kebaikan itu tafsirnya ini. Pertama, kemenangan atau mati syahid. Jadi ini yang ditunggu. Kita ini sedang menunggu ini. Kalau tidak diberikan kemenangan, ya mati syahid. Ini dalam konteks kita bicara tentang militansi sebagai seorang muslim. Para jamaah sekalian, kalau kita belajar dari Gaza, kalau kita serius melihat berita-berita di Palestina, ada satu kalimat sebagai penutup saya. Jadi anak-anak kecil itu diwawancarai oleh media, sampel diwawancarai, sehingga kemudian disimpulkan berarti 100% anak Palestina kalau ditanya apa cita-cita kamu wahai anakku, hampir 100% menjawab kami bercita-cita mati syahid. Ini anak kita kan enggak, apa cita-citamu nak? Jadi pegawai pos telekomunikasi. Karena gurunya ngajak anaknya ke pos, kantor pos. Saya enggak setuju, anak sekolah kok dijak ke kantor pos. Nanti cita-citanya jadi pegawai pos. Ya diajak yang lebih top begitu. Ketemu seorang tokoh, nanti cita-citanya seperti itu. Anak ini dijak ke pemadam kebakaran oleh gurunya. Apa nak cita-citamu? Jadi pegawai pemadam kebakaran. Kurang top itu menurut saya. Harus diajak yang lebih top lagi. Ini ditanya apa cita-citamu wahai anakku? Saya ingin mati syahid. Itu cita-cita yang mulia sekali anak-anak Palestina. Sehingga mereka sejak kecil sudah punya gairah untuk militansi dalam perjuangan. Jadi kalau kita belajar dari Gaza itu antara lain, siapa gurunya yang mengajari anak itu bercita-cita seperti itu? Bagaimana ibunya mengajari anaknya punya cita-cita seperti itu? Kemudian bagaimana bapaknya memberi contoh anaknya punya cita-cita seperti itu? Itu pelajaran penting sebagai orang tua agar kita memiliki anak-anak yang punya militansi di kemudian hari. Jangan anak hanya makan, minum, tidur, sekolah, pulang, keringetan dikit enggak boleh. Masuk nak, masuk angin, hujan-hujan. Otot-ototnya nanti enggak bisa kuat sebagai orang yang membangun kekuatan militansi. Kalau orang tuanya takut anaknya sakit, takut anaknya masuk angin. Kau danan titik wis gak oleh dikemuli ya no. Insya Allah nggak ada di sini. Delok potongannya, insya Allah kuat-kuat. Mbok kepeksa puang enggak. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai penutup, selama saya memberikan kajian di forum ini, kalau ada kesalahan, mungkin nanti hari raya saya nggak bisa ke rumah sampean satu persatu. Kesempatan ini saya pakai untuk mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.